Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang sudah terlihat. Coba Belum ada, Pak. Irsa dilibat. Itu di gambar ada tulisan apa? PPKN. Belum ada, Pak. Belum ada gambarnya, Pak. Pancasila, Pak. Ya. Pancasila. Jadi seperti yang disampaikan di awal bahwa Pancasila itu ada 5. Yang pertama ketuhanan yang maha esa. Terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai pada sila yang pertama. Jadi sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, itu nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan aturan serta menjauhi larangan dalam agama bagi setiap pemeluknya. Jadi maknanya adalah bahwa bangsa Indonesia itu meyakini adanya Tuhan. Terus apakah boleh ketika kita sebagai agama Islam meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tapi di agama lain itu tidak meyakini? Apakah boleh seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Setiap agama itu punya hak untuk memeluk, mempercayai dan meyakini agamanya masing-masing. Ketika orang Islam yakin dengan Allah, lalu ketika orang Kristen misalnya dengan Tuhan Yesus. Nah, dan seterusnya. Kita tidak boleh terus menyerang agama Kristen. Kamu kok nyembah selain Allah? Nah, itu tidak boleh. Karena di Indonesia itu ketuhanan itu yang Maha Esa. Artinya apa? Dari setiap agama itu memilih Tuhannya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah meyakini agama kita dan juga menghargai agama lain. Jadi ketika nanti suatu saat misal kalian sekolah di SMP, SMA, kalau di SD kan mungkin temannya masih sesama Muslim, sesama Islam. Tapi kalau misalnya sudah SMP atau SMA ataupun nanti ketika kalian kuliah, ketika bertemu dengan orang dengan agama yang lain, itu jangan kalian benci, tapi harus tetap kalian sayangi dan kalian hargai, karena sesama warga Indonesia. Dan juga menerapkan dari sila yang pertama, yaitu nilai tentang ketuhanan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu memiliki nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa setiap manusia haruslah saling tolong-menolong dan bersikap layaknya manusia yang beradab.
Ada yang tahu beradab itu apa sih? Beradab itu sama dengan orang yang mempunyai akhlak. Contoh, semisal kalian duduk di atas meja ketika di sholat. Kalian duduk di atas meja, bukan di kursi, tapi duduk di mejanya. Kira-kira itu termasuk manusia yang beradab atau tidak? Tidak. 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 Terus, Tidak. ya, Tidak. 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 Ya, tidak. Terus, contoh lagi, semisal kalian manggil orang tua kalian, itu tidak manggil ayah, tidak manggil ibu atau bunda, tapi langsung dipanggil namanya. Kira-kira itu beradab atau tidak? Tidak. 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 Jadi, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung nilai kemanusiaan. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu harus saling tolong-menolong dan juga memiliki sikap yang beradab. Saling tolong-menolong seperti halnya dicontohkan dalam video tadi. Kalian tidak harus, kalau ada orang yang kesulitan, suaranya dimatikan dulu ya yang lain. Ketika ada seorang yang kesulitan, kalian masa tanya dulu, misalnya ada orang kecelakaan di jalan. Kalian tanyai dulu, agamamu apa, sukumu apa? Ya setelah orangnya tambah parah di kecelakaan tadi. Ketika kalian menemui seseorang yang mengalami kesulitan, itu jangan memikirkan dulu itu agamanya apa, itu sukunya apa, asalnya dari mana. Nah, yang penting kalian tolong saja dulu. Kalian beri pertolongan. Jadi jangan memperhatikan agamanya apa, terus dia asalnya dari mana. Masa semisal kalian di jalan, terus ketemu ada orang kecelakaan. Kalian tanyai dulu, kamu agamanya apa? Ternyata agamanya Kristen. Terus kalian tinggal, jadi kalian tolong. Nah, itu tidak boleh. Jadi di Indonesia, ketika kalian menolong seseorang, itu tidak harus atau tidak boleh memperhatikan agamanya apa, sukunya apa, asalnya dari mana, itu tidak boleh. Jadi harus tetap ditolong. Itu adalah nilai yang terkandung dalam sila yang kedua, yaitu tentang nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu nilai yang terkandung adalah nilai patriotisme. Patriotisme itu apa? Patriotisme itu artinya bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Jadi semisal ada negara lain yang mencoba untuk menjajah Indonesia atau menghina atau menjelekkan Indonesia, maka kita sebagai warga Indonesia itu punya kewajiban untuk bersatu dan berkorban demi tanah air tercinta. Jangan terus misalnya ada negara lain yang misalnya datang ke Surabaya, terus merusak atau mengotori atau menjelek-jelekkan kota Surabaya ataupun Indonesia secara umum. Nah, kita itu tidak boleh hanya diam saja terus dibiarkan meskipun negara lain itu tadi menjelekkan Indonesia. Nah, kita tidak boleh hanya berdiam diri, tapi juga harus berkorban dan bersatu demi tanah air. Bagaimana Pak caranya? Apakah kalian yang masih SD ketika ada negara yang menjajah Indonesia ataupun ada negara yang menjelek-jelekkan Indonesia, apakah kalian akan ikut berperang? Nah, jawabannya tidak.
tapi kalian berkorban ataupun bersatu atau membela negara dengan cara kalian masing-masing. Kalau kalian sebagai siswa, sebagai murid SD, maka cara kalian adalah dengan belajar yang sungguh-sungguh, supaya kalian nanti bisa menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan sukses, serta bisa membanggakan Indonesia. Nah, itu cara kalian sebagai seorang siswa. Tapi beda lagi, misalnya kalian adalah tentara, kalau sudah besar nanti. Nah, caranya berkorban ya dengan menjaga kedaulatan Indonesia. Dengan apa? Kalau misalnya diserang, ya kita membela diri, ataupun kita bertempur melawan penjajah. Itu kalau kita sebagai seorang tentara. Jadi, cara berkorban, cara membela tanah air itu setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri. Kalau sebagai siswa, ya caranya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi persatuan Indonesia itu mengandung nilai patriotisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa? Artinya ialah bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat Indonesia. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Pak Bagas kasih contoh. Ketika kalian waktu di kelas dulu, ketika memilih ketua kelas, apakah langsung ditunjuk atau mengajukan sendiri? Kan tidak, tapi melakukan musyawarah. Diusulkan siapa saja yang pantas menjadi ketua kelas. Setelah diusulkan, setelah itu ditunjuk, dipilih oleh setiap siswa dalam satu kelas. Jadi setiap siswa, mau itu siswa yang asalnya dari Keputih, ataupun siswa dari Medoan, ataupun siswa yang asalnya dari luar Keputih, itu semuanya memiliki hak untuk bisa memilih ketua kelas. Masa dalam satu kelas itu yang boleh memilih hanya anak Keputih saja, ataupun yang boleh memilih hanya anak Medoan saja, kan tidak boleh. Tapi yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan untuk semuanya supaya bisa memilih ketua kelas. Tidak hanya di kelas saja, di desa juga seperti itu. Ketika mau mengadakan acara atau mau mengadakan kegiatan, Pak RT itu tidak boleh semena-mena langsung memutuskan mengadakan kegiatan A, memutuskan mengadakan kegiatan lomba futsal, misal, mengadakan lomba cerdas cermat, tapi tidak terlebih dahulu berdiskusi dengan warganya, itu tidak boleh. Jadi harus berdiskusi, harus kumpul dulu, musyawarah dulu. Nanti dari hasil musyawarah, nah itu baru yang bisa digunakan. Seperti itu. Ataupun contoh lain, ketika kalian, misalnya kalian tahu pemilihan presiden, nah ketika pemilihan presiden, setiap warga atau setiap orang Indonesia yang sudah memenuhi syarat, semuanya kan diperbolehkan untuk memilih presidennya sesuai dengan pilihannya. Kan tidak tiba-tiba Pak Jokowi yang langsung ditunjuk. Ya udah presidennya Indonesia Pak Jokowi saja, kan tidak boleh. Tapi harus dilakukan pemilihan terlebih dahulu dari setiap warga atau setiap rakyat Indonesia. Jadi itu adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Yang terakhir, yaitu sila yang ke-5, yaitu nilai keadilan. Artinya adalah bahwa setiap warga Indonesia itu memiliki keadilan atau kesetaraan dalam kehidupan sosial di Indonesia.
tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat bagaimana budayanya, ataupun agamanya apa. Jadi semuanya sama. Semisal ada seseorang yang mencuri ayam. Ada 2 orang yang mencuri ayam. Yang satu suku Jawa, maling yang satu itu dari Jawa, maling yang satunya, pencuri yang satunya dari Sunda, misal. Nah, yang Jawa ini dihukum misalnya penjara 1 bulan. Tapi yang suku Sunda dihukum sampai 3 bulan. Mentang-mentang yang jadi hakim itu orang Jawa. Jadi merasa yang orang Jawa itu tadi sama dengan dia, akhirnya hukumannya dikasih yang sebentar. Tapi yang suku Sunda, karena berbeda, maka dikasih hukuman yang lebih lama. Lah itu tidak boleh. Karena apa? Karena dalam sila kelima disampaikan bahwa keadilan sosial itu untuk semua rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk orang Jawa saja, bukan hanya untuk orang Sunda saja, ataupun untuk orang Batak saja. Begitu juga bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya untuk orang Kristen saja, ataupun untuk orang agama yang lainnya. Jadi semuanya sama. Antara misalnya Robit agamanya Islam, Mikdad misalnya agamanya selain Islam. Terus mengerjakan ujian, Mikdad sama Robit sama-sama nomor 10, jawabannya kurang tepat. Tapi karena Robit agamanya Islam sama dengan Pak Bagas, tak kasih nilai yang lebih bagus daripada Mikdad. Nah, itu tidak boleh. Jadi meskipun agamanya berbeda, setiap anak, setiap siswa, ataupun setiap manusia yang ada di Indonesia itu memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Jadi harus diberikan keadilan yang sama. Terakhir, sebelum Pak Bagas tampilkan video lagi, coba ada yang bisa menyebutkan. Yang pertama ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai yang terkandung, nilai apa? Seperti yang Pak Bagas sampaikan di awal tadi. Coba Irsyadul Ibad. Ketuhanan yang Maha Esa tadi, nilai yang terkandung apa? Dinyalakan dulu suaranya. Nilai apa? Dijawab sebisanya, enggak apa-apa. Atau yang lain? Coba Robit. Ketuhanan yang Maha Esa itu nilai yang terkandung tadi nilai apa? Toleransi, Pak. Ya, toleransi atau tentang Ketuhanan. Ya. Ini nilai ketuhanan. Terus yang kedua, coba Niko, sila kedua yang terkandung nilai apa? Dinyalakan dulu suaranya. Sila kedua tentang apa? Nilai apa? Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hasil. Ya, yang lain coba yang lain. Tadi Mbak Saling Revalina. tolong menolong, Pak. Yang lain, Robit, kamu sudah. Revalina tadi angkat tangan, coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai yang terkandung itu nilai apa? Keadilan, Pak. Ya, keadilan. Terus, apa lagi?
Saling memberi. Ya, tolong menolong. Nah, itu semua tercantum atau disimpulkan menjadi satu, yaitu nilai nilai apa? Yaan. Kemanusiaan. Lalu yang ketiga, Mikdad, Persatuan Indonesia. Nilai apa yang terkandung? Saling berbagi, Pak. Ya, saling berbagi. Terus coba Akvina Maulida. Apalagi yang terkandung dalam sila yang ketiga? Selain satu, terus apa lagi? Nilai yang lain ada yang tahu? Nilai Peragaman Indonesia, Pak. nilai apa? Nilai patriotisme. Patriotisme. Patriotis. Ya. Lalu yang keempat, sila yang keempat, yaitu mengandung nilai apa? Coba Diana, sila yang keempat, mengandung nilai apa? Musyawarah. Ya, musyawarah. Terus coba Firda Rahma. Selain musyawarah apalagi? Selain musyawarah adalah melakukan apa? Diskusi ataupun pemilihan umum ataupun melibatkan setiap rakyat dalam membuat keputusan. Lah itu semuanya terkandung dalam nilai apa? Kerakyatan. Nilai kerak Kerakyatan. ya. Nah, Kerakyatan. yang terakhir ada yang tahu nilai apa? Coba Radit. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai apa? Yang lain ada yang tahu? Tadi loh contohnya, semisal Robit nomor 10 jawabannya salah, terus Mikdad jawabannya nomor 10 juga salah. Nah, Pak Bagas itu sebagai seorang warga Indonesia harus menerapkan sila yang kelima. Ketika dua anak tadi jawabannya sama-sama salah, maka nilai dari dua anak tadi juga harus sama-sama dikurangi. Itu artinya Pak Bagas bersikap apa? Keadilan. Nah, Keadilan. nilai Keadilan. Jadi sila kelima itu memiliki makna nilai keadilan. Baik, setelah ini Pak Bagas tampilkan video lagi terakhir sebelum ditutup pembelajaran hari ini. Nanti seperti halnya di video yang pertama tadi. Coba kalian amati dari video tersebut itu mengandung nilai apa saja.
Diperhatikan dengan baik. Kolak, Pak. Kolak pisang. Dibeli cuman 5.000. Katane nek nyebrang ya nganggo aturan, cah bayi lho. Yang kamu lakukan itu bahaya. Kan sana nggak ada zebra cross. Nah, diulang lagi ya. Iya, Pak, maafkan saya. Saya juga capek. Dari tadi siang udah jualan kolak dan saya juga mau pulang ke rumah jalan kaki. Antar ya. Pak, saya boleh minta minumnya? Saya mau buka. Ya nggak boleh. Standar dek. Udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak buat apa? Itu, Pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Ayo dek, turun. Udah sampai sini aja, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama ya. Salam buat ibu. Coba Radit, diceritakan tadi itu videonya tentang apa, Dit? Sudah ada, Menolong, Pak. Iya, kalian tolong menolong. Terus coba Ahmad Sabilil Rosyad, tadi videonya tentang apa?
Tentang saling berbagi, Pak. Ya, saling berbagi. Terus coba Kesya, tentang apa lagi? Sama, enggak apa-apa. Dinyalakan dulu suaranya. Lupa, Pak. Coba Alvin. Alvin Arya. Saling membantu, Pak. Ya, saling membantu. Yang Pak Polisi tadi itu kira-kira agamanya apa? Kristen. Kristen, Pak. Kristen. Tapi si anak kecil lagi itu agamanya apa? Islam. Kok tahu kalian kalau itu Islam? Meramal saya, Pak. Sholat dia, Pak. Karena ada sholat dia, Pak. Pakai tadi. Nah, itu tadi kan dia apa? Berbuka. Masjid. Sholat dia, Pak. Ah, yang pertama dia berbuka. Puasa. Terus sama si Pak Polisinya, meskipun dia namanya Kristen, tapi dia tetap menemani dan membantu anak tersebut. Betul. Coba Apina, kira-kira mengandung nilai dari sila Pancasila yang keberapa ini? Videonya tadi. Sila ke Ya, sila ke dua. Coba coba Kesya, selain sila kedua ada sila keberapa tadi? Ketiga. Sila ke Cek baterai kuntek. coba Midat, ada sila keberapa apa lagi Midat? Selain sila Pengbit baru Satu, Pak. Sila 5. sila keberapa? 1. Ya, sila pertama. Sila pertama tadi mengandung nilai apa? Toleransi. Ya, toleransi. Selain toleransi apa lagi, Radit? Nilai keadilan. Nilai apa? Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa memiliki nilai. lagi bikin emosi. Nilai Sila pertama diawali dengan kata apa? Tuhan yang Maha. Ketuhanan. yang Maha Esa. Nah, kata yang pertama kan ketuhanan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Kalau sila yang kedua, Robit, kandung nilai apa, Robit? Nilai kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Itulah bunyi silanya, nilainya. Nilainya tadi. Sama. Berbagi, Pak. Ya, berbagi. Ada yang lain? Ada yang bisa? Pak, boleh Nilai izin ganti sama. HP, Pak. Ya, Saling menolong. Tolong menolong. saling tolong menolong. Diana apa Diana? Sila kedua mengandung nilai apa? Tolong menolong. Tolong menolong. Nah, itu semuanya tolong menolong, saling berbagi. Terus apa? Beradab. Nah, Beradab. seorang warga Indonesia itu harus memiliki akhlak yang baik ataupun
beradab. Nah, itu semua disimpulkan menjadi satu nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Kalau sila ketiga tadi apa? Nilai patriotisme atau patriotis. Yang keempat, sila keempat mengandung nilai apa? Yang terakhir, yang kelima, sila kelima, nilai keadilan. Sudah paham ya? Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini langsung kalian kerjakan tugas dari PJ OK dari Pak Angga langsung dikerjakan. Siap. Untuk yang PPKN tidak ada tugas. Yang PPKN nggak kelas Pak. PPKN tidak ada. Nanti yang akan kirimkan itu tugas untuk yang tidak mengikuti Google Meeting. Jadi yang sekarang tidak hadir itu nanti akan mengerjakan tugas yang Pak yang tidak harus mengerjakan tugas tersebut. Belum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Videonya yang masih dimatikan dinyalakan. Alvin dinyalakan, Aisyah dinyalakan, Firda, Diana yang dinyalakan. Aisyah sama Diana dinyalakan. Pak Pedas ingin tahu itu sambil tiduran atau sambil duduk belajarnya. Robi dinyalakan Robi. Doa dulu. Dan semuanya kita berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah bagi kita. Amin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal mohon maaf. Tetap semangat belajarnya meskipun hari. Jangan lupa tugasnya selalu kerjakan. Ya, karena nanti tugas-tugas itu yang membantu ketika nilai uang kalian jelek. Nah, itu nanti dibantu dengan nilai-nilai tugas. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Lebih baik telat, tapi jangan sampai tidak mengerjakan sama sekali. Kalau tidak mengerjakan, misalnya izin karena sakit ataupun ada urusan, misalnya ada saudara yang sakit ataupun yang meninggal, nah itu boleh izin. Tapi atau boleh tidak mengerjakan, tapi harus izin terlebih dahulu. Terus yang terakhir, kalau tidak penting-penting, jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
protokol kesehatan, memakai Masker. menjaga Masker jarak. Yang ketiga, mencuci. tangan. Baik, Pak Bagas akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ki. Mabar. Ada gelang. Bang, Bang.